Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam. Ini merupakan pertemuan keempat dengan saya, dan mari kita lanjutkan kemarin sampai pembahasan masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini ada 4 kepemimpinan. Yang belum dijelaskan, yang belum kita bahas ada 2. Nah, setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dilanjutkan oleh pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, berbeda dengan halnya dengan Khalifah Abu Bakar Asyidid dalam menentukan calon penggantinya, maka Khalifah Umar bin Khattab ini membentuk sebuah tim yang terdiri dari 6 orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha Zubair bin Al-Awwam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Beliau meminta kepada tim tersebut untuk memilih salah satu seseorang di antara mereka sebagai penggantinya. Nah, setelah melakukan musyawarah, maka ditunjuklah Khalifah Utsman bin Affan sebagai Khalifah Islam ketiga, di mana ketika itu persaingannya cukup ketat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini berlangsung selama 12 tahun, dan beliau melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Cyprus, Tunisia, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia. Juga ke wilayah Transoxania dan Tabaristan. Kemudian beliau juga melakukan penumpasan pemberontakan di daerah Khurasan Iskandariyah. Kemudian beliau juga melakukan penulisan kembali ayat-ayat Al-Quran menjadi satu huruf atau maksudnya satu versi yang disebut dengan Mushaf Utsmani, di mana ini dilakukan untuk menghilangkan keanekaragaman dalam bacaan Al-Quran. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan ini banyak kebijakan-kebijakan baru, baik kebijakan yang memang kebijakan baru yang banyak diterima oleh masyarakat, juga beberapa kebijakan yang menjadi kontroversi pada masa tersebut. Kebijakan baru yang dilakukan oleh beliau yaitu pemberian harta dari Baitul Mal kepada beberapa kerabatnya. Kemudian sedekah dianggap bukan sumber devisa, maka digunakanlah dana zakat sebagai pembiayaan perang dan lain-lain. Nah, hal ini justru menimbulkan konflik. Konfliknya apa? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada juga kebijakan baru yang memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara. Bahkan pejabat negara tersebut beberapa di antaranya memiliki hubungan kerabat dengan beliau. Kemudian kebijakan membagikan tanah kepada individu-individu dilakukan untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Jadi terjadi privatisasi di dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau juga melakukan banyak kebijakan di dalam 6 tahun terakhir kepemimpinan beliau, yaitu yang pertama membuat saluran air, pembangunan jalan, dan perdagangan. Nah, hal ini dilakukan secara permanen, di mana tujuannya yaitu untuk mengamankan jalur perdagangan itu sendiri. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk organisasi kepolisian yang dilakukan juga permanen. Organisasi tersebut yaitu untuk melakukan pengamanan juga terhadap jalur perdagangan. Kemudian beliau juga melakukan pembentukan armada laut dan melakukan pembangunan pertama pelabuhan di negara Islam, yaitu pelabuhan pertama di negara Islam di Syria, di Tripoli, di Barca, Afrika Utara. Nah, kemudian
beliau juga melakukan kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya dan menyimpan uang di bendahara negara. Namun, kebijakan ini menjadi pemicu konflik karena menimbulkan kecurigaan. Padahal maksud beliau yaitu untuk meringankan beban pemerintah itu sendiri, sehingga memutuskan untuk menyimpan uangnya di bendahara negara. Nah, kebijakan ini menimbulkan kesalahpahaman, yaitu salah satunya dengan Abdullah bin Irqam, di mana Abdullah bin Irqam ini merupakan bendahara Baitul Mal ketika itu. Nah, konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tapi juga melakukan penolakan terhadap kedatangan beliau di setiap pertemuan publik yang dihadiri oleh khalifah. Nah, permasalahan tersebut semakin rumit, semakin berkonflik, dan muncul berbagai pernyataan yang cukup kontroversi tentang pengeluaran harta Baitul Mal yang tidak hati-hati. Jadi dianggapnya pengelolaan dari Khalifah Utsman bin Affan ini tidak cukup hati-hati ketika itu. Kemudian beliau juga tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan dengan memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun beliau meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, namun ia juga memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi, cukup berbeda dengan masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian selanjutnya beliau juga melakukan kebijakan bahwa zakat itu dihitung dan ditaksir oleh pemilik harta itu sendiri. Dan untuk harta terpendam itu dibebaskan dari zakat. Kemudian beliau juga menaikkan dana pensiun 100 dirham dan juga ada ransum berupa pakaian. Nah, beliau juga tetap mempertahankan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid dan fakir miskin dan kaum musafir. Nah, 6 tahun terakhir ini terjadi perubahan yang tidak cukup signifikan, sehingga dianggapnya kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan itu menguntungkan keluarganya dan telah menimbulkan benih kecewaan yang mendalam pada setia besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya itu lebih diwarnai pada kekacauan politik dan berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah. Nah, saya rangkum bahwa kebijakan apa sih yang memicu konflik? Yaitu yang pertama, kebijakan dalam pemberian harta dari Baitul Mal kepada kerabatnya. Seperti yang sudah dipelajari, hal ini berbeda dengan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, di mana memandang bahwa kerabat itu dalam Baitul Mal hak-haknya adalah terbatas dan dalam standar umum. Jadi pada umumnya tidak ada keistimewaan. Kemudian yang kedua, pandangan Khalifah Utsman bin Affan tentang sedekah, di mana bukan merupakan sumber devisa dan bukan pendapatan negara. Hal ini membuat beliau menggunakan dana zakat untuk pembiayaan perang dan lainnya. Dan ini ditentang oleh banyak sahabat. Menurut para sahabat, Khalifah Utsman bin Affan ini sudah menyalahi ketentuan dalam Al-Quran tentang penyaluran zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, pada akhirnya kebijakan ini justru menghambat sirkulasi ekonomi dan membuat terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, kemudian yang membuat kontroversi juga yaitu kebijakan memberikan tambahan gaji kepada pejabat negara yang di beberapa di antaranya itu mempunyai hubungan kekerabatan.
Nah, kemudian kebijakan yang kontroversial lagi yaitu tentang kepemilikan tanah, di mana beliau menginginkan penduduk Arab untuk menjual harta fai mereka dan menggantinya dengan kafling tanah yang pada akhirnya memunculkan tuan-tuan tanah yang menimbulkan kesenjangan antara tuan tanah itu dengan penduduk miskin dan penduduk yang justru tidak memiliki tanah. Jadi privatisasi itu tadi menimbulkan kesenjangan ekonomi akhirnya. Nah, oleh karena itu muncullah berbagai konflik ketika itu. Nah, setelah masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berakhir, maka dilanjutkan oleh masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa-masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini justru disibukkan dengan upaya melumpuhkan berbagai pemberontakan. Nah, pemberontakan yang paling sengit dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana pemberontakan ini diselesaikan melalui mekanisme tahkim yang menempatkan Ali bin Abi Thalib dalam posisi yang kalah. Setelah tahkim itulah kekuasaan Ali bin Abi Thalib berakhir dan kemudian wafat. Nah, sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini memiliki kepribadian yang cukup berbeda dan sekaligus kelebihannya itu dibandingkan dengan khalifah yang lain. Kepribadian dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu tentang kebenarannya, pengetahuannya, dan keberaniannya. Nah, fitur kebenaran dari Ali bin Abi Thalib ini bisa dilihat dari konsistensinya dalam menopang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari aspek pengetahuannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang cerdas. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai gerbang pengetahuan. Demikian juga dari keberaniannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai singa Allah. Nah, kemudian di masa pemerintahannya di awal, apa saja yang dilakukan oleh beliau? Beliau melihat dunia dengan penuh kesungguhan. Maka yang dilakukan pertama yaitu melakukan pergantian, yaitu pencabutan gubernur yang di masa pemerintahan Utsman bin Affan, di mana merupakan berasal dari Bani Umayyah dan kebanyakan merupakan kerabat dari Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dilakukan penarikan kembali lahan-lahan yang diberikan kepada orang-orang kesayangan Khalifah Utsman bin Affan. Yang sebelumnya terjadi privatisasi, kemudian diambil dan diproduktifkan kembali oleh negara. Kemudian beliau juga melakukan distribusi pajak dan pajak tahunan. Ya, mengembalikan distribusi pajak tahunan ini seperti sistem yang sudah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan hasil sayuran ketika itu. Kemudian beliau juga melakukan pembenahan aset negara. Pembenahan aset negara ini dilakukan dengan pembentukan kantor haji atau ketika itu kantor haji tersebut merupakan pembendaharaan negara. Kemudian beliau juga melakukan pembentukan pasukan pengawal untuk memperkuat pemerintahan ketika itu. Nah, kemudian beliau juga memberikan santunan kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya. Sama halnya yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi dilakukan pemerataan pendapatan. Nah, sepeninggalan dari Khalifah Utsman bin Affan, ketika itu sudah terjadi carut-marut perekonomian, sosial, politik di masyarakat. Begitu juga kondisi yang cukup carut-marut tersebut dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha keras untuk mengatur dan mengontrol pemerintahan ketika itu. Namun
tidak lepas dari adanya pemberontakan-pemberontakan. Seperti yang dilakukan oleh Tolha, Zubair bin Al-Awam, dan Aisyah, yang dimana menuntut kematian dari Utsman bin Affan ketika itu. Kemudian ada juga pemberontakan dari golongan Khawarij yang kecewa terhadap keputusan Takhim pada Perang Siffin. Meskipun ada pemberontakan seperti ini, beliau masih tetap berusaha melakukan pemerintahan dengan baik. Nah, kemudian pada distribusi Baitul Mal itu dilakukan pada setiap hari Sabtu dan tidak menyisakan sedikit pun harta di Baitul Mal. Kemudian beliau juga melakukan pencetakan mata uang koin yang diatasnamakan negara Islam ketika itu. Kemudian beliau juga melakukan pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Karena di sana di Kufah lebih banyak pendukung dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian untuk kebijakan mengenai gaji, beliau memberikan gaji yang pantas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tidak ada lagi ceritanya pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah itu melakukan korupsi karena gaji yang sudah diberikan itu sudah pantas dan bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian beliau menegaskan kembali tugas gubernur, di mana tugas gubernur itu yang pertama adalah mensejahterakan rakyat baru. Mensejahterakan rakyat baru memungut pajak. Kemudian beliau juga berprinsip bahwa jika masih ada orang-orang susah, orang-orang sengsara, maka itu merupakan kesalahan dari orang-orang kaya yang tidak mendistribusikan hartanya, sehingga masih ada orang-orang yang miskin dan sengsara. Nah, pemikiran Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga bisa dilihat dari dokumen terhadap gubernur Mesir yang baru, yaitu Malik al-Ashitar. Nah, dokumennya seperti apa? Yaitu tugasnya kalian mencari apa isi dari dokumen atau surat yang diberikan kepada gubernur Mesir yang baru. Dan coba dipilih kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Nah, tugasnya ini dikerjakan dalam bentuk Word, kemudian dicantumkan identitas dan dikirim ke email saya. Batas akhir pengirimannya 4 kali 24 jam, jadi 4 hari dari sejak mata kuliah ini berlangsung. Jadwal mata kuliah ini berlangsung dan dipersilakan mahasiswa tanya jawab dan berdiskusi di dalam kolom komentar di video ini. Untuk absensi, silahkan nanti mengikuti dari saya. Ketentuannya saya akan umumkan di WhatsApp. Baik, sekian. Jika masih ada yang perlu ditambahkan, silahkan tambahkan karena waktunya cukup singkat. Tambahkan di kolom komentar ya seluruh mahasiswa MBS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.